warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersalam di Semabu Purworejo Podcast. Halo sahabat podcast, bersama Lila Kesakiran di sini. Tentunya masih di podcast dengan kita semua, yaitu Semabu Purworejo Podcast. Nah, di podcast kita hari ini ada yang berbeda tuh dari podcast sebelumnya. Dan podcast hari ini merupakan podcast yang sangat istimewa karena kita mengundang tamu yang juga istimewa tentunya, yaitu Bapak Wakil Kesiswaan SMA Bustan Ulum Purworejo Puger, Bapak Muhyiddin Shum MPD, dan juga salah satu pengurus OSIS Demisioner SMA Bustan Ulum Purworejo Puger, Kakak Maria Mufida dari kelas 12 MIPA 2. Halo Bapak, Kak Maria, selamat datang. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bersama kalian. Untuk Kak Maria, bagaimana kabarnya Kakak? Alhamdulillah baik banget Kak. Waduh, sudah terpancar dari wajahnya bahwa Kak Maria lagi baik-baik saja. Sering tertawa, guys. Jadi kenapa Kakak sering tertawa? Karena orang ketawa itu ada 3 kemungkinan Kak. Ya kemungkinan. Yang pertama itu memang dia sedang bahagia. Waduh, selanjutnya Kak. Dan yang kedua itu memang orangnya abnormal. Yang terakhir? Dan yang terakhir memang dia berusaha untuk menutupi luka. Waduh. Nah, kata kuncinya kita itu harus memang selalu dituntut untuk ceria. Sebagaimana pantai terlihat indah meskipun dia harus menahan gelombang yang begitu kuat. Waduh. Kak Maria Mufida yang keberapa ini? Yang pertama dong. Waduh, alhamdulillah. Kakak sendiri bagaimana kabarnya? Waduh, kabar saya alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Mental aman, hati aman dong. Karena kalau mental sama hati udah gak aman, saya gak akan bisa ada di sini. Dan baik sahabat ya, di sini kita akan berbincang santai mengenai kegiatan yang telah kita adakan oleh OSIS, yaitu yang berasa gerusuknya masih terdengar sampai sekarang, walaupun kegiatannya sudah diadakan beberapa bulan yang lalu, Kak. Nah, kita akan bercerita sedikit pengalaman kita. Pengalaman apa ya Kak? Pengalaman ketika kita menjadi panitia di lomba nation dan juga pengertian dari nation itu sendiri. Jadi Kak Maria, apa sih Kak pengertian dari nation 2022 yang berasa gerusuknya masih terdengar sampai sekarang, Bu? Nah, jadi buat sahabat podcast yang belum mengetahui apa itu Nation 2022, nah, Lomba Nation ini kepanjangan dari National Competition for Young Generation. Nah, Ya, artinya Kak? yang artinya Kak, lomba untuk generasi muda tingkat MTS atau SMP senasional. Nah, dan untuk sejarahnya ini Bapak, saya mau bertanya dengan Bapak Muhi, untuk sejarahnya saya itu sendiri gimana Pak, dan idenya itu dari siapa? Untuk sejarah nation itu sebenarnya idenya itu muncul di tengah jalan. Muncul di tengah jalan karena memang dalam program kerja OSIS itu tidak tercantumkan nation ini. Oh, berarti gak ada dalam program OSIS? Nggak ada dalam program kerja. Saya lihat secara keseluruhan. Ya. Oh, ini kok nggak ada program baru. Juga ada program baru. Programnya berpacu pada program sebelumnya. Akhirnya saya panggil Ketua OSIS, Ananda Ali Fikri. Saya panggil Fik. Begini Fik, kamu itu menjabat sebagai Ketua OSIS hanya 1 kali. Dan waktu itu tidak bisa kita tarik mundur. Waktu itu akan terus berputar ke depan. Nah, selama kamu menjabat, kamu harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk sekolahmu. Betul. Coba kamu rapat sama teman-teman kamu di OSIS, buatlah sebuah acara yang karena kita baru melalui COVID-19, coba buat acara yang online. Yang online, ya, yang seperti itu. Akhirnya setelah pengurus OSIS itu rapat, kemudian muncullah sebuah acara nation yang 13 tadi itu. Ya. Jadi saya arahkan begini, ya, sama selaku ketua kekiswaan itu mengarahkan adik-adik OSIS, anak-anak OSIS, begini Fik, ini langsung lombanya tingkat nasional. Nah, kok langsung ke nasional itu Pak? Kenapa kok langsung nasional? Nah, itu memang banyak pertanyaan dari anak-anak sendiri, dari pengurus, bahkan guru-guru. Pak, kenapa kok langsung nasional? Tidak tingkat kabupaten dulu. Karena memang kita belum mengadakan lomba sama sekali gitu. Iya, yang berbasis online. Yang berbasis online. Ya, kalau ini nation ini memang perdana di sebuah program. Jadi insya Allah akan berkelanjutan. Ada nation 1, nation 2, dan nation 3.
Nah, akhirnya begini Fik. Dan saya menjawab kepada Bapak Ibu guru, andai kata murid-murid kita itu ada yang lomba, menang lomba, mencapai menjuarai lomba internasional, maka kami akan gagas sebuah event yang berbasis internasional. Nah, berhubung siswa-siswi SMA Plus ini banyak mencapai prestasi di tingkat nasional, maka kami mengadakan lomba ini di tingkat nasional. Dan ini yang menjadi dasar kita untuk mengadakan lomba di tingkat nasional. Jadi istilah nation itu berangkat dari anak OSIS, Mbak siapa ini? Kak Maria. Mbak Maria dan kawan-kawannya, seperti itu. Ya, jadi Sahabat Podcast Nation ini merupakan singkatan dari National Competition for Young Generation yang diadakan oleh anggota Pengurus Masa Bakti 2021 dari 2022 tingkat nasional ya Kak lombanya. Nah, untuk lombanya itu sendiri Kak diadakan di tanggal berapa dan di bulan apa yang kita laksanakan kemarin? Nah, untuk pada tahun 2022 ini diadakan pada tanggal 3 April sampai 30 Juni Kak. Oh, sekitar 2 bulanan ya Kak? Iya. Nah, karena butuh konsep yang matang. Nah. Dalam teori manajemen itu kan ada POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah. Kalau konsepnya matang, insya Allah acara yang akan kita laksanakan juga akan matang. Iya, benar. seperti Benar itu. sekali. Dan juga itu karena memang sekolah kita menjadi sekolah menggerak, kita harus melakukan terobosan-terobosan baru, apalagi untuk anak OSIS yang menjadi tangan sekolah. Dan kenapa Bapak yang dipilih untuk melaksanakan lomba itu anggota OSIS, sedangkan anggota OSIS itu merupakan anak yang masih belum bisa untuk memanajemen lomba nasional. Gimana cara Bapak dan pembina lainnya mengatur anggota OSIS supaya membuat agent nasional? Ya, itu semuanya tidak terlepas bagaimana cara kami memotivasi. Nah, Ya, ibarat daun kering, sekiranya kita mudah untuk membakarnya. Insya Allah anak-anak semabur itu sangat mudah untuk dimotivasi. Karena apa? Dasarnya memang anak-anaknya selalu memiliki motivasi yang tinggi seperti itu. Jadi mudahlah untuk itu. Kami tinggal mengarahkan, kami tidak terlalu banyak ikut campur, cuma mengarahkan ini kurang itu. Nah, betul sekali. Dan untuk lomba nasional itu di dalamnya itu terdapat beberapa cabang lomba, Kakak? Ya, ada 5 cabang lomba Kak. 5 cabang lomba. Dan yang pertama itu lomba speech contest, pidato bahasa Indonesia, khotbah, dan yang selanjutnya ini mengambil dari kepramukaan. Di antaranya apa? Dari mengambil lomba yel-yel dan cover lagu daerah. Dan cover lagu daerah. Dan kenapa ini Kak yang kita ambil atau Bapak Muyi, kenapa yang kita ambil itu dari 5 cabang lomba itu Pak? Sedangkan sekolah kita itu sering menjuari LKTI, lomba karya tulis ilmiah. Kenapa yang diambil cuma 5 cabang lomba ini Bapak? Alhamdulillah, perlu kita syukuri bahwasanya kita sudah berkali-kali meraih prestasi di LKTI, itu perlu kita syukuri. Namun kalau LKTI ini kita masukkan ke cabang lomba nasional, mengingat ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya yang calon peserta lomba ini adalah anak-anak SMP. Sepertinya kalau diadakan lomba LKTI masih terlalu dini, minimal anak SMA seperti itu. Karena anak SMP atau TS sederajat itu masih belum mampu, masih belum betul paham mengenai LKTI. Nah, dan untuk lomba nation ini itu dilaksanakan sistemnya itu menggunakan bagaimana Bapak? Atau manajemen lomba itu sendiri menggunakan gimana? Ya, sistem online. Jadi kita buat brosur berbasis online, termasuk kita juga mengundang di sekolah-sekolah terdekat, empat kabupaten Jember kita undang secara offline. Undangannya offline, tapi untuk di luar Jember itu kita undang secara online, yaitu melalui brosur, melalui pamflet-pamflet. Yang sekiranya pamflet ini bisa diketahui oleh seluruh anak SMP anak SMP atau maupun SMS di seluruh Indonesia. Alhamdulillah peserta yang mengikuti lomba ini ada dari 94 instansi. Dari 94, waduh keren banget dong. Kalau kita hitung per individu atau per kelompok, karena lomba kelompok ini mau tembus sekitar 200. Sekitar 200 peserta dari seluruh Indonesia. Dan untuk nation ini Pak, ini nation apa cuma diadakan pada tahun 2022 atau berkelanjutan atau bagaimana Pak? Mungkin Ananda ini yang bisa menjawab.
Nah, untuk lomba nation ini merupakan program yang berkelanjutan. Program berkelanjutan dari Ya, OSIS. dari OSIS. Yang pertama itu dari tahun 2022 dan pada tahun 2023 itu kita adakan lagi Dengan lagi dan seterusnya. dan seterusnya diteruskan oleh pengurus OSIS periode selanjutnya. Jadi saat ini kita telah melaksanakan Nation 1, yang akan datang kita akan melaksanakan insya Allah Nation 2. Amin. Maka Bapak Ibu Guru SMP sederajat di seluruh Indonesia, maka salurkanlah bakat dan minat anak didik Anda bersama kami. Betul. Daftarkan bersama kami. Mari raih prestasi bersama kami. Insya Allah kami mampu mengawali prestasi anak didik panjenengan. Bersama Semabu, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Jadi ini kan Kak Maria Mufida juga salah satu panitia di sana ya. Gimana Kak pengalamannya menjadi panitia di ajang nasional? Kalau pengalaman itu seru banget kan. Seru banget. Kalau- Capek? Waduh, Iya. jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi, kita harus menguras tenaga, otak, Meluangkan waktu senggang kita untuk mengurusi lomba nation ini. Belum lagi ditegur sama saya ya. Iya, iya. Selalu diobrak-abrik sama ayo dong Iya. gitu ya. Apalagi kita sekarang kelas 3 kan. Banyak tugas, bagaimana cara membagi waktu kita. Ya itulah tuntutan untuk menjadi anak OSIS. Selain dia harus dituntut berprestasi di kelas, Betul. dia juga harus dituntut banyak pengalaman. Nah, Seperti itu. Karena apa? Sebagaimana pepatah itu, seorang pelaut ulung itu tidak pernah terlahir dari ombak yang tenang-tenang. benar sekali. Namun ini Kak, rasa kecapean itu tenaga yang terkuras itu tertutupi oleh Keberhasilan kita. keberhasilan kita dalam melaksanakan lomba nation ini. Betul sekali. Dan juga saya sendiri nih Iya. ya, terbayang-bayang jadi panitia nation se-Indonesia. Wah, di tingkat nasional gitu ya. Jadi memiliki kesan tersendiri untuk menjadi panitia di nation itu. Waduh, udah gak terasa nih Kak, kita udah berbincang lama di sini. Saking asiknya ngobrol sama Bapak Muhi dan juga Kak Maria. Oke, buat Sobat Podcast, kita akhiri dulu podcast kita pada hari ini. Dan yang untuk Sobat Podcast menunggu podcast kita selanjutnya, jangan melewatkan, tetap di Semabu Mokorejo Podcast, di podcast selanjutnya tentunya. Oke, ilalika. Semabu cerdas, Semabu berkualitas. Semabu selalu di hati. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.